Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Indonesia, salam literasi. Sahabat Indonesia, semoga hari ini sahabat Indonesia diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya dijauhkan dari yang namanya virus corona, gitu ya. Karena memang saat ini virus corona masih merebak, masih menjadi pandemi di seluruh dunia, dan semoga kita semua sahabat-sahabat Indonesia dihindarkan dari semuanya dan diberi kesehatan untuk kita beraktivitas seperti biasa dan untuk selalu menonton video Aswad Indonesia. Oke, sahabat Aswad Indonesia, masih bersama saya Wahyu Egi Widayat dan juga beliau di samping saya Bapak Hamidullah Ibda, ini selaku penulis buku Peradaban Makam. Karena pembahasan kita hari ini itu terkait dengan hal-hal mistis. Wah, cukup seram kan? Namun di situ tidak begitu menyeramkan, tapi nanti kita akan ambil hikmah dari semuanya itu. Karena belakangan ini sering sekali ya yang namanya amaliyah nahdlatul ulama itu sering dikatakan bid'ah. Contoh kecil itu adalah yasinan, tahlilan, manakiban. Itu sering sekali dikatakan bid'ah. Sebab apa? Ya, sebab yasinan, tahlilan itu tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Itu nah, sehingga hal tersebut dikatakan bid'ah. Itu. Nah, padahal hakikatnya ketika kita tahlilan, kemudian yasinan, itu adalah untuk mengirim doa kepada mereka yang telah mendahului kita. Seperti apa analoginya, ketika kita hidup tentunya butuh makan, butuh minum. Nah, itu adalah sebagai makanan atau minuman bagi mereka yang telah mendahului kita. Nah, itu akan dikupas langsung oleh beliau Bapak Hamidullah Ibda terkait dengan hal-hal bid'ah ataupun nanti seperti makan minum bagi mereka yang telah mendahului kita. Nah, seperti itu bagaimana Pak ketika ada orang-orang yang mengatakan amaliyah NU, contoh yasinan, tahlilan itu adalah bid'ah, itu tidak ada di era Rasulullah. Itu pandangan panjenengan bagaimana? Ya, termasuk video ini juga bid'ah. Iya, pasti Ya, artinya tidak ada ya Pak ya. Bid'ah kalau menurut beberapa pendapat, misalnya yang sudah sering kali dikemukakan MH itu kan sebenarnya ada wilayahnya ya, meskipun dalam konteks ini ada bid'ah hasanah maupun bid'ah sayyah atau dolalah. Artinya satu dalil ini kan sebenarnya kayak palu godam yang menghantam semua amaliyah ya. Qulu bid'atin dolalah wa qulu dolalatun finnar dan sebagainya itu kan sebenarnya ada tempatnya. Bid'ah itu letaknya hanya 3,5% berlakunya. Artinya hanya berlaku pada rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita melakukan 3 rakaat itu namanya bid'ah gitu loh. Tapi di luar itu yang namanya ibadah muamalah ya sah-sah saja. Karena Nabi pun memang tidak mencontohkan semua kehidupan atau semua amaliyah ya. Nggak mungkin Nabi termasuk memperingati maulid Nabi kan ya lucu wong. Beliau masa memperingati hari ulang tahun sendiri kan ya bagaimana gitu rasanya ya. Nah, itu dasar yang saya kira sangat logis dan memang harus tahu letak bid'ah ini di mana. Apakah di wilayah ibadah mandhuh atau muamalah? Kalau mandhuh jelas, mau nggak mau sholat subuh tetap 2 rakaat. Mau nggak mau syahadat ya seperti itu, nggak usah ditambah-tambah. Mau nggak mau haji ya seperti itu. Dan ibadah mandhuh itu di dalam Al-Quran hanya 3,5% dan lainnya 9, berapa berarti itu 90,5 lah katakan itu baru ibadah muamalah. Misalnya puasa itu kan hanya 1 bulan 30 hari, sedangkan 1 tahun ada 12 bulan. Kita hanya puasa 1 bulan, apakah ada 3,5%-nya? Kan seperti itu ya. Kemudian sholat 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Kita sholat hanya 5 kali atau 5 waktu ya, yang maktubah. Katakanlah kalau 1 kali sholat itu 5 menit, 10 menit kebanyakan mikir apa. Berarti kita hanya menyita waktu 25 menit per hari. Artinya ibadah mandhuh itu hanya
3,5% dari seluruh kehidupan. Haji apalagi, haji hanya sekali itu pun bagi yang mampu gitu loh. Artinya Islam itu mudah. Nah, soal tudingan bid'ah, saya kira bagi warga NU atau Nahdliyin selesai ya akan hal itu. Cuman kan bagi orang yang tidak tahu dasar kan kadang menjadikannya sebagai alat untuk memberantas amaliyah-amaliyah NU itu sendiri. Nah, perlu diketahui ada beberapa hadis yang memang dijadikan dasar kaum NU. Pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menegaskan bahwa surat Yasin ketika dibaca itu intinya menjadi pelengkap, bukan pelengkap ya, substansi dari Al-Quran itu di surat Yasin. Dan ketika kita membaca baik kepada diri kita atau orang yang sudah mati, itu menjadi ampunan bagi orang yang sudah mati atau untuk diri kita sendiri. Maka kan membaca Yasin itu juga ilah hadrati itu bagi yang hidup maupun yang mati bisa. Kemudian menurut Imam Syafi'i juga pernah menjelaskan bahwa kalau kita bisa membaca 1-2 ayat Al-Quran itu memang juga mengampuni dosa-dosa. Syukur-syukur itu dibacakan kepada mayat bahkan 1 gelondong 30 juz Al-Quran. Maka kalau tradisi kita kan selain tahlilan membaca Yasin kan tahtimul Quran gitu loh. Dibacakan misalnya saat haul, saat 7 hari, saat 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari sampai haul. Itu memang ada yang bil ghaib ataupun bin nadhar. Jadi memang secara dasar syar'i seperti itu. Cuman kan kita tidak hanya agama itu tidak hanya soal utak-utak fikih ya, tapi juga kita harus menjelaskan atau mengetahui aspek tasawufnya. Apakah benar ketika orang yang mati itu memang membutuhkan makan minum seperti kita? Nah, nanti coba akan kita bahas dan ada beberapa fakta empirik sebenarnya. Oke, nah termasuk gini Pak, terkait hal itu kan mereka mengatakan dasarnya ya, dasar yang lain itu adalah percuma melakukan tahlilan yasinan, bahkan itu pun doanya juga tidak sampai. Itu. Nah, itu bagaimana? Karena kalau pandangan saya terkait hal seperti itu, kita mendoakan orang tua aja itu sampai, apalagi kita juga mendoakan mereka yang sudah di samping Allah gitu Pak. Ya gampang jawab aja kayak Gus Dur lah. Kalau nggak sampai, wong nyatanya nggak balik kan. Berarti nggak sampai lah. Bahkan kalau menurut kiai saya dulu, kamu adro ila adroti wali siapa, hanya 1 Fatihah itu sama saja pahalanya itu full. Katakanlah 1 botol air minum itu sampai semua 1 botol, tidak 1 tetes kan. Ila adroti auliatis afil Jawa wali afil Korea wali fil auli kauni ajmain wa aulia dan sebagainya, itu sebenarnya sampai semua dan utuh gitu loh. Kalau kan katakan saja pahala Fatihah itu 1 botol, tidak berarti ketika kita mengirim ke ribuan orang itu setetes enggak. Menurut kiai saya seperti itu. Nah, terkait dengan dasar lain sebenarnya ini juga wujud kebaktian kita kepada orang tua. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang itu sempat berbakti atau membalas kebaikan orang tua. Jadi poinnya di sini. Dan doa anak soleh itu menjadi amal yang tidak terputus. Artinya doa anak orang soleh ini kan salah satunya kan mendoakan yang sudah mati. Coba Anda bayangkan, saya lahir pecenger tapi ayah saya sudah meninggal. Bagaimana saya mau berbakti pada orang tua kecuali dengan mendoakan, menahlilkan? Kan gitu ya, logis kan? Logis. Gitu loh. Masuk, maka dalil ini sebenarnya ya nakli dapat, akli dapat gitu loh. Jangan hanya memonopoli satu hadis untuk palu godam memberantas amalia-amalia yang memang itu kemesraan rohani antara orang yang hablum minal alam termasuk alam gaib itu tadi gitu loh. Nah, selain itu saya juga kemarin kebetulan ayah saya baru saja meninggal dan salah satu teman beliau itu berpesan pada saya bahwa bapakmu ini turah-turah donga nek karo wong tapi masih menunggu doa anak laki-laki. Saya pun waduh aku jarang ke rumah. Memang saya secara psikologi itu kurang dekat dengan bapak. Saya dekatnya dengan ibu. Tapi dari situ justru saya merasa berdosa dan bersalah. Nah, kemudian saat menguburkan bapak saya itu, beliau ngomong, "Saya selama hidup itu ora tahu mondong mayat nguburke, baru pakmu." Nah, saya itu kan ngobrol. Nah, di samping kuburan bapak saya itu ada kuburan tetangga. Dan dia itu memang oleh Allah diberi izin untuk melihat hal-hal seperti itu. Terus dia cerita, kok tadi ono mbah tua dekem neng
wet di kuburan itu apa ya? Pohon di kuburan itu loh. Beringin. Enggak yang bunga itu loh, kamboja. Ono mbah tuwa ning degem ning kamboja kuwi sapa? Ndak tanggomu kuwi. Sapa ora ana uang kan gitu. Saya juga enggak nyadar kalau itu memang dia lihat gitu loh. Sapa to ono? Tanggomu pokoke. Kuwi mesake lho. Lah mesake piye? Kira ono sing tahlil, kira ono sing ngirim donga. Sopo tuh, aku kan mikir sopo tuh, aku juga sejak 2008 kan nggak di rumah ya, di rumah paling hanya berapa hari atau saat liburan atau lebaran ya. Siapa? Terus saya bilang, apa Mbah Jumira? Wih Mbah Ju, wih mesake ra ono sing nahlilke. Nah akhirnya tak ceritakan ya memang anaknya sudah meninggal dan cucunya itu memang ya nyuwun sewu tidak santri, tidak orang abangan lah, tidak pernah tahlil, tidak pernah ziarah kubur sehingga dia di sana itu kesepian. Konon membutuhkan kiriman gitu loh. Saya kan kaget, saya itu dia itu nggak tahu tetangga saya. Wong sahabat bapak saya itu hampir 15 tahun ini kerja di Arab dan dia sopir. Pulang kok tahu kalau ada orang tua dekem neng ngisore pohon kamboja dan kayak membutuhkan doa. Berarti kan dia lihat beneran empirik gitu loh. Nah ini fakta empirik yang pertama. Kemudian saya pasca itu langsung ila hadrati Mbah Jumira Al-Fatihah kayak gitu saya. Dan fakta kedua, ketika sesepuh jamaah saya di Pati sana itu meninggal dan beliau itu memang lakunya memang laku ilmu laku ya, tidak punya kitab, tidak santri, cuman dia pernah dikubur hidup-hidup, pernah konon katanya pernah ditemui Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya itu memang para wali karena hampir tiap hari itu ziarah ke makam-makam seperti itu. Nah, ketika beliau sebelum meninggal dan berpesan kepada sahabat bapak saya tadi itu bilang, "Le, sone aku mati kuwi ana wong telu nggawa jubah engko jemput aku." Nah, ketika beliau memang sudah kritis di rumah sakit dan dokter sudah menvonis meninggal, dia nggak percaya. "Nanti Bu, jangan diotopsi dulu atau divonis mati dulu." Dalam hati kan beliau bilang gitu karena bapak saya dulu pernah berpesan kalau beliau meninggal nanti akan didatangi 3 orang berjubah. Yang pertama tidak disebut, yang kedua ini Mbah Sugianto Pasrah namanya, yang satu juga tidak disebut. Ditunggu sampai 2 jam barulah dijemput dan saat itu dia percaya bapaknya sudah meninggal. Jadi itu contoh hal yang memang orang mati itu memiliki karakteristik unik dan beberapa teman saya yang istrinya meninggal itu juga sering kali diimpeni bahasanya apa ya, minta doa atau ingin berkomunikasi dengan kita. Nah kalau tidak percaya, coba Anda nanti kalau kehilangan atau bapak, ibu atau saudara Anda meninggal, cobalah itu dirasakan, tidak perlu dalil-dalil yang saya kira itu hanya monopolis saja, tetapi ini empirik gitu loh. Itu fakta-fakta yang memang makom kita berbeda ya, dan kita harus percaya karena itu bagian dari salah satu instrumen rukun Islam atau rukun iman, yang salah satunya iman kepada malaikat kan gaib, Allah pun gaib, hari akhir juga gaib. Artinya konsep tahlilan dibacakan, Yasin dibacakan atau ayat-ayat orang dibacakan kepada orang mati sampai atau tidak itu ya menurut saya kok lucu ada pendapat seperti itu gitu loh. Seperti contoh beberapa dasar tadi lah. Jadi itu beberapa pengalaman yang memang membuat saya semakin yakin dan saya membayangkan diri saya sendiri. Seumpama saya nanti mati, saya di kuburan, kok tidak ada yang membacakan tahlil, itu rasanya gimana gitu. Karena di sana saya kira sama seperti manusia hidup di alam dunia, butuh makan, butuh minum gitu. Maka lagu Saben Malam Jumat Ahli Kubur Tilik Omah itu memang berdasarkan pengembaraan atau wahyu empirik itu menurut saya, tidak hanya ngawur gitu loh. Nah, kalau hanya hadis Nabi ya beda lah konteksnya gitu loh. Tapi kalau saya yakin kalau orang-orang seperti itu saya doakan untuk ditemui mayat gitu aja lah. Gampangannya gitu, biar mereka tahu bahwa menalilkan, memanakibi bahkan ataupun membacakan ayat suci Al-Quran itu memang benar-benar dibutuhkan mereka yang sudah meninggal. Dan semoga dosa-dosa para ulama kita, ulama NU, pendiri bangsa dan wali-wali di desa kita, mbah-mbah kita, duriah kita tenang di alam sana dan diampuni. Jadi harapannya seperti itu sih. Bahkan bagi keluarga saya yang memang sering-sering seperti itu ya ibaratnya sering berkomunikasi gitu. Bahkan pernah bilang
kayak dipegang itu rasanya itu halus gitu loh, tangannya halus Ibnu. Aku nggak percaya, aku belum pernah disentuh ya, tapi kalau hal tadi percaya, tapi aku pernah ditabuk lagi halus tangannya, wangi gitu loh. Jadi itu memang fakta empirik. Dan fakta lain ya ini sebenarnya tidak perlu saya sebutkan karena kebetulan bapak saya ini mudin, banyak pengalaman sebenarnya. Ketika mau menguburkan orang mati itu juga beliau sering dulu mengajak saya waktu saya pulang ke rumahnya. Beliau itu bagi saya orang yang pertama kali tahu mayat ini tuh baik, buruk, jahat, mau disiksa atau berpahala atau dijamin surga. Dari bau tangan dan badan hangat atau tidak, wangi atau tidak, lemes atau tidak, itu tahu ketika diulesi atau dikafani atau dimandikan. Bahkan kalau melihat seperti itu juga terjadi tanda-tanda yang anomali di luar kenormalan. Misalnya matanya melotot, dari mulutnya itu keluar kayak darah atau lendir yang bau sekali. Banyak sekali lah pengalaman seperti itu. Bahkan sampai meninggalnya itu konon ada yang masih gentayangan saat tahlilan 7 hari. Jadi ini kadang nggak logis menurut saya, tapi ya ini fakta empirik karena bapak saya seorang mudin ya, atau kaorkesra di desa itu. Dan fakta ini beliau ceritakan ketika saya dulu sering menemani mengawal atau mengkafani, karena mudin di desa saya itu ada 3. Jadi itu beberapa. Dan beliau juga pernah membongkar mayat salah satu seorang yang hafal Al-Quran dan ingin dipindah kuburannya gitu kan, sudah izin dari Polres, Polda, dan mungkin Polres dan Polsek lah. Itu sampai dikawal seperti itu dan mayatnya itu masih utuh gitu loh. Utuhnya tidak utuh seperti manusia hidup, tapi ya sudah kering tapi masih utuh gitu loh. Dan memang mayat itu memang dulu hafal Al-Quran dan hafidzah, perempuan dulu, tidak saya sebut namanya. Jadi itu contoh hal-hal yang memang mungkin dianggap tidak rasional, tidak logis, klenik, bid'ah, tapi saya doakan bagi mereka yang menuduh kafir bid'ah segera dijumpai hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau memang dalil-dalil tidak membuat mereka yakin gitu loh. Itulah kira-kira. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan saya yang panjang. Ini juga pernyataan beliau cukup menampar bagi saya pribadi. Saya teringat waktu mbah saya meninggal, ini juga adalah saya juga tidak menjumpai ibaratnya orang menangi gitu ya, karena memang mbah saya ini merumat saya sejak kecil ya, karena saya waktu kecil itu malah jarang di rumah, lebih seringnya di tempat baik. Jadi kedekatan secara psikologis itu malah lebih dalam dibandingkan orang tua saya. Nah, dengan hal tersebut ibarat kata bicara membalasnya tentu dengan mendoakannya lah. Minimal setelah sholat kita baca Fatihah gitu loh. Belum bisa membalas apa-apa kecuali dengan doa gitu ya. Nah, jadi bagi sahabat Aswajanesia tentunya itu adalah hal yang penting ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya apalagi orang terdekat kita. Itu saya yakin benar apa yang disampaikan oleh beliau, nanti pasti akan merasakan sendiri ketika kita tidak yakin hal tersebut. Karena waktu dulu saya ngaji, pahala yang tidak terputus itu kan ada 3, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan salah satunya adalah anak yang solih. Itu udah pasti sudah dijamin oleh Allah. Nah, itu adalah salah satu bukti ketika kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ketika kita tidak bisa membalas budi secara fisik, ya kita ucapkan selalu doa-doa agar orang tua kita diberi tempat yang atau keluarga kita lah yang telah mendahului kita. Jadi seperti sahabat, terkait pembahasan kita hari ini, dan yakinlah semua doa yang kita sampaikan atau kita panjatkan itu pasti akan sampai pada mereka yang telah mendahului kita dengan tadi contoh-contoh yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ibda. Oke, cukup sekian dari kami pembahasan atau video kali ini. Like, comment, and subscribe selalu kami harapkan agar kita tetap terus berkarya untuk mengedukasi sahabat-sahabat Aswajanesia. Cukup sekian dari kami. Salam Aswajanesia, salam literasi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.